Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya bersama Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Terima kasih banyak yang mau subscribe Sora, dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora, ya. Dan Sora akan selalu mendoakan kamu banyak banget rezekinya, ya. Kita akan memulai lagi pembacaan hari ini. Hari ini temanya adalah yang tak bisa lagi mengabaikan pertanda kalau dia itu terkoneksi sama kamu. Jadi orang ini mungkin sebelumnya mencoba untuk mengabaikan banyak pertanda ya, sebenarnya dia mengoneksikan diri sama kamu, tapi kali ini sudah tidak bisa lagi dia mengabaikan itu semua. Kita mau lihat ya, apa yang sesungguhnya dia rasakan dan sebagainya. Kita mau lihat dulu, kita mulai pembacaannya, kita afirmasikan hal-hal positif akan terjadi sama pembacaan ini. Energi yang pertama. Ya, kamu berdealing dengan seseorang ini yang ya kalau di umur usia itu ada yang sudah umur cukup dewasa ya. Ada yang umur paruh baya ke atas ya, mungkin di 30 ke atas atau 40-an ke atas ya. Kalau Sora lihat di sini orang yang dia salah satu yang menjadi ciri khas dia adalah seseorang yang lebih kepada orang yang pelan-pelan dan tenang ya. Orangnya lebih kepada langkahnya stabil ya. Dia suka segala sesuatu yang bisa diprediksi dan dia suka segala sesuatu yang aman ya. Jadi memang orangnya berhati-hati kalau Sora lihat. Kamu juga berdiring ya dengan seseorang yang kalau Sora lihat di sini kalau melangkah itu pingin jelas dulu arah dan tujuannya apa. Ya, dia tuh kayak nggak mau melangkah dengan sembarangan. Dalam mengambil langkah, dia tahu bahwa langkah yang dia ambil adalah sesuatu yang benar arah dan tujuannya. Dan apa sih hal yang bisa diambil dari langkah-langkah itu. Jadi orangnya itu lebih kepada melihat segala sesuatu itu ada value-nya atau enggak. Ya, termasuk dalam menjalankan hubungan sama kamu atau dekat sama kamu. Dia juga punya penilaian dia sendiri. Seperti apa sih dia menilai satu hubungan? Apakah hubungan ini akan bisa baik untuk dilanjutkan atau tidak gitu ya. Dan kalau Sora di sini sedang banyak fokus terhadap pekerjaan untuk membangun karir. Ya, karirnya lumayan walaupun memang belum mencapai karir yang sangat-sangat tinggi ya. Di sini cukup di bawah tekanan apalagi untuk pekerjaan cukup bagus ya. Kamu juga berdealing dengan orang yang sangat-sangat bersemangat ya. Orangnya senang terhadap sesuatu yang bersemangat, ceria, positif, dia selalu ingin mencari kesuksesan, keberhasilan ya. Di mana ada yang berhasil dan arah keberhasilan itu jadi fokusnya dia ya. Dan ada sisi di mana dia itu kadang-kadang walaupun dia sudah usianya cukup dewasa, tapi kadang-kadang ada sisi yang kekanak-kanakan juga di dalam dirinya dia ya. Dan orangnya bisa menjadi orang yang dominan ya, dan di sini ada juga energi dari divine masculine. Di sini ada juga energi dari seseorang yang mungkin ya boleh dikatakan mungkin aktif ya, aktif di siang hari, itu bisa juga morning person ya, atau lebih banyak kegiatan di siang hari ya. Kalau Sora lihat di sini. Orang yang selalu kelihatan berusaha ceria ya. Selain sebagai seorang pejuang dalam mencari uang, dia juga adalah seseorang yang banyak menggunakan logika dan pikiran. Jadi energi dari si divine masculine ini sangat kencang dari tadi. 3 kartunya energinya cenderung ke divine masculine. Sangat cerdas, menggunakan segala sesuatu dengan akal, logika, analisa, ya. Orang yang punya pemikiran dia sendiri. Jadi kalau dia udah punya pikiran tertentu tuh orangnya cukup pemikir, filosofis juga. Dan dia senang dengan orang-orang juga yang bisa diajak berkomunikasi, yang bisa mampu untuk mengerti jalan pikirannya dia ya. Jadi dia senang dengan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang pintar yang punya analisa yang baik. Kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini memang lebih banyak pakai pemikiran ya, kalau Sora lihat di sini orangnya. Dan orangnya kalau sudah punya satu pemikiran, itu bisa dipegang terus pemikirannya dia teguh ke sana ya. Ada sisi yang cuek di dalam dirinya dia. Ya, dia bisa kelihatan cuek, bisa kelihatan acuh, kelihatan tidak peduli. Kadang-kadang dia bisa sedikit orang yang suka mengambil resiko.
ya. Karena dia cuek tuh tanpa sadar dia, mengambil langkah yang beresiko gitu. Karena di sini ada diri dia itu yang punya jiwa untuk petualangan, ya, mencoba hal baru, mencoba hal yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Ada sisi kepo di dalam diri orang ini, kayak pengen tahu hal ini, pengen tahu hal itu, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Kadang-kadang saking dia nggak peduli dan cuek, ada sisi yang dia, apa ya, kalau Sora lihat kadang-kadang, dia itu cukup confident untuk yang kayak ya udah dijalani gitu ya, walaupun dia memang betul berhati-hati terhadap suatu hal, tapi kadang-kadang dia bisa cuek ya. Maksudnya berhati-hati terhadap apa yang mau dia tuju, tapi kalau hal yang mau dia coba, dia lebih kepada ya udah coba dulu gitu ya. Nyoba sama dituju itu sesuatu hal yang berbeda ya. Dan ini juga bisa mengindikasikan orang ini tuh bisa loh kalau dia lagi fokus sesuatu, lagi mikir sesuatu, lagi apa yang dia lagi mau rencanain sesuatu, dia bisa tiba-tiba ngilang ya, nggak ada kabar gitu loh ya dari kamu gitu ya. Dan dia bisa kayak kamu bingung gitu, dia kemana gitu. Kalau dia sedang lagi mau fokus sesuatu, dia bisa cuek gitu ya, ngilang nggak kasih kabar kamu. Itu bisa kalau sholat di sini. Orang ini punya banyak banget impian, orang ini punya banyak sekali kemauan, ya. Orang itu dia selalu berusaha untuk melihat, apa aja sih hal yang bisa aku lakukan, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pun karena banyak sekali impian dan banyak yang dimauin, jadi dia mungkin mengalami situasi ya, di mana dia, masih mencari apa yang menjadi prioritas dia di dalam suatu hal. Apa sih keputusan-keputusan yang dia, jalankan ke depannya. Sekarang kita mau lihat, apa sih yang kira-kira, menjadi suatu permasalahan atau isu yang mungkin terjadi di antara kalian ya. Kita mau lihat, itu tadi ciri-ciri orangnya. Ya, apa yang terjadi di antara kalian. Kalau Sora lihat di sini ada komunikasi kalian yang mungkin sedang sedikit bermasalah, ya. Mungkin ada komunikasi yang tidak lancar, ada komunikasi yang tidak tersampaikan, ada yang mungkin lagi diem-dieman, ada yang mungkin, lagi ngilang gitu loh ya, ada yang lagi menjaga jarak gitu ya kalau Sora lihat di sini. Di sini ada komunikasi yang sedang terombang-ambing ya di atas air, jadi ada komunikasi yang sedang tidak jelas. Ya, mungkin di sini ada perang dingin juga mungkin, ya ketidakjelasan gitu ya. Itu juga kamu juga mungkin bingung apa yang sebenarnya mau dia sampaikan. Di sini ada beberapa yang memang secara jarak LDR dari kamu, gitu ya, mungkin jauh dari kamu. Itu semakin mempersulit untuk komunikasi dengan bisa lancar ya. Di sini juga adanya situasi ya, meskipun kalian lagi main dingin-dinginan, main diem-dieman, tapi sebenarnya saling stalking. Mungkin kamu stalking dia, dia stalking kamu. Jadi kalian lagi perang dingin, tapi sebenarnya masih saling peduli, masih saling mau tahu tentang yang lainnya. Jadi bingung ya, ini diem, bersih tegang mungkin karena ada ego juga, ya ada kesalahpahaman dalam komunikasi sebelumnya, tapi masih saling memantau. Ya, dan di sini ini ngomongin soal tadi Sora baru bilang ya. Nah, di sini yang menjadi masalah salah satunya adalah masalah tentang ego. Siapa yang mau mendominasi, siapa mau ngatur siapa, siapa mau ngikutin siapa gitu ya. Jadi ini adalah ngomongin soal apa ya? Jadinya situasi di mana harus mengalahkan ego diri sendiri atau mengalah. Itu yang jadi situasi yang mungkin challenging di antara kalian ya. Dan di sini, kamu juga bisa melihat bahwa kok kayak ada sisi dia menjauh dari kamu. Atau kamu yang menjauh dari diri dia. Makanya Sora bilang, di situasi yang sedang dingin ini, situasi yang sedang saling menarik diri ini, situasi yang dingin ini, terjadilah kebingungan. Ya. Arahnya ini mau kemana? Karena hubungan itu seperti nge-freeze ya, seperti beku ya, yang bingung arahnya mau kemana dan saling adu ego di sini ya. Kayak siapa kuat, siapa yang duluan mau mulai komunikasi, siapa yang mau ngalah dan sebagainya. Ya. Dan di sini ini juga ada yang lagi fokus banget sama finansial. Kalau Sora lihat di sini si divan maskulin ini dia pun lagi fokus banget soal masalah finansial. Jadi sorry to say, untuk urusan percintaan itu jadi seperti bukan sesuatu yang jadi prioritas buat dia. Ya karena fokus dia sekarang adalah tentang masalah finansial, uang dan uang. Itu yang jadi isu. Jadi semakin ego itu semakin yang kayak nahan aja, ya udah gitu. Toh aku juga lagi mau fokus ke yang lain-lain. Gitu ya.
Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya perasaan dia itu ke kamu tuh sebenarnya seperti apa? Sebenarnya perasaan dia sama kamu itu cukup punya perasaan yang dominan dan kuat ada di sana. Ya. Perasaan dia ke kamu itu seperti sebenarnya gitu loh. Dia tahu di lubuk hatinya dia itu sudah luluh sama kamu. Kamu sudah bisa memenangkan hatinya dia. Kamu adalah orang yang sudah melembutkan hatinya dia dan sabar sama dia. Jadi sebenarnya kalau ditanya, dia sayang nggak Sora? Sayang. Karena kamu sudah bisa meluluhkan dan melembutkan hatinya dia. Hanya di sini dia tampil dengan tampilan ego ya, menunjukkan sama kamu dia tidak mau kelihatan lemah gitu ya, ada dominansi, ada pride di sana juga gitu loh. Tapi sebenarnya dia sayang. Dan dia sekarang merasa bahwa dia sedang mau berdedikasi untuk fokus terhadap keuangan dan finansial dia. Orang ini punya banyak sekali ambisi. Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya sayang, tapi ambisi dia terhadap finansial itu yang Sora bilang lebih kuat daripada rasa sayang dia ke kamu, gitu loh. Prioritasnya beda, prioritas dia lebih kepada ambisi terhadap finansial, ya. Ada hal yang sedang dia kejar, ada dedikasi yang dia kejar, oke? Tapi Sora, ya, kalau Sora lihat di sini, orang ini juga menandakan memang benar ya, orang ini kan sedang narik diri, berusaha untuk tidak peduli ya, sebenarnya terhadap pertanda-pertanda yang dia rasakan dari semesta bahwa dia punya koneksi sama kamu, ya. Tapi dia tidak bisa memungkiri itu. Kalau sebenarnya selalu ada energi dari kamu yang bisa menarik atau mengattract dia. Selalu ada perasaan yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Kok dia selalu balik lagi kayak fokus ke kamu, balik lagi selalu nariknya ke 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 arah kamu gitu loh. Jadi kalau sholat di sini ada satu pertanda-pertanda di mana dia ngerasa kayak aku tuh ada banyak sign-sign yang mikirin kamu, terus banyak perasaan yang kuat secara emosi ke kamu, itu sih yang Sora lihat. Ya, kita mau lihat pertanda-pertanda apa yang mungkin dia rasakan. Ya, Sora melihat di sini, ya, dia itu menyadari bahwa dia itu terbelenggu dan punya ikatan sama kamu. Jadi meskipun dia mencoba jauh dari kamu, selalu seperti tidak bisa lepas dan tertarik lagi kembali ke kamu. Jadi kayak ada ikatan. Dia merasa bahwa dia pingin ngelepasin sama kamu, ya, tapi ada ikatan yang kuat di dalam diri dia yang membuat kalian tuh kayak dia tuh nggak bisa lepas dari kamu. Gitu loh. Di sini artinya bukan sekali dua kali dia mencoba untuk melepas dari kamu atau mungkin kamu lepas dari dia ya, bisa vice versa, tapi selalu ada tarikan kembali. Dan dia juga tahu, intuisi dia tidak bisa dibohongi. Ya, ini third eye, ya, cakra ajnanya dia itu juga jelas menunjukkan intuisi dia bahwa kamu tidak bisa memandang sebelah orang ini di dalam hidup kamu. Ya, orang ini punya arti untuk kamu. Gitu. Dia bisa jelas semakin melihat bahwa ada koneksi dan pertanda kamu tuh ada di dalam hidupnya dia. Tidak mungkin kayak tidak bisa lepas kalau tidak ada artinya. Sih. Dan kamu, dia menyadari ya, banyak dari mereka yang mendapatkan intuisi dan arahan dari semesta. Bahwa dia memahami bahwa proses yang sedang dia alami sekarang dan adanya kamu di dalam kehidupan dia, itu adalah salah satu bagian dari perubahan atau transformasi dirinya. Ya. Jadi di sini memang dia menyadari kamu punya peran di sini untuk mentransformasi dirinya dia. Ya, merubah dirinya dia yang kurang baik ya. Karena kalau sholat di sini mungkin kamu banyak mengasih dia inputan. Kamu banyak kasih dia pandangan. Yang mungkin pandangan ini sebelumnya tidak pernah dia punya. Gitu loh. Jadi kamu memberikan dia sudut pandang yang kayak kamu harus ngelihat ini deh, gitu loh. Jadi dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Itu salah satu pertanda yang dia rasakan gitu loh. Bahwa kamu memang ada dalam proses hidupnya dia, ada artinya gitu loh. Dan meskipun dia menarik diri dari kamu, mengisolasi dirinya, menahan dirinya untuk tidak ngontek kamu dan sebagainya. Tapi sebenarnya pikiran dia itu terisolasi, pikiran dia itu tidak bisa dilupakan, selalu ada mengarah ke arah kamu. Itu pertanda yang dia rasakan. Kenapa ya? Kok aku udah berusaha nyari kesibukan, aku udah berusaha narik diri dari kamu, tapi aku masih mikirin terus. Balik lagi ngomongin intuisi. Tidak bisa dipungkiri.
Dan dia merasa banyak sekali yang terkoneksi sama kamu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa gelisah, dia juga bisa merasakan kegelisahan kamu. Kalau kamu lagi ngerasa bersemangat, dia pun bisa bersemangat. Jadi, Sora bilang di sini ada semacam koneksi, bahasanya apa ya Sora bilangnya? Koneksinya belum tentu telepati, tapi seperti nyambung gitu loh. Ya. Dan selalu ada kerinduan jiwa itu kayak pingin narik lagi ke kamu, narik lagi ke kamu. Itu yang Sora lihat. Ya. Dan sebenarnya selalu ada di dalam dorongan dia untuk yang kayak pingin egonya dia itu nggak mau untuk membuka diri, tapi egonya dia, logikanya dia memikir kayak enggak ah. Tapi dari sehati dia yang terdalam, dia selalu mendapatkan sebuah pesan bahwa dia harus menggapai kamu lagi. Dia harus membuka dirinya lagi. Dia tidak bisa mengisolasi dirinya. Kamu adalah seseorang yang memang sudah diberikan sama semesta ini untuk dia. Jadi artinya kalau surat di sini ini juga bisa menandakan orang ini mengalami sulit ya untuk membuka dirinya untuk orang lain gitu loh. Kenapa dia sulit untuk menerima orang lain? Itu pertanda yang dia rasakan. Kenapa dia bisa buka diri ke kamu, ke orang lain itu dia sulit. Tuh kan? Dan selalu teringat-ingat terus soal kamu. Remembering. Ya, apalagi banyak proses-proses yang perubahan-perubahan secara hidupnya dia, apalagi spiritual, pemikiran, itu banyak dari kamu. Jadi itu jadi satu yang kepikiran sama ke hati itu ada terus nih. Lihat deh, tangan yang menggapai itu selalu tinggi ada di sana. Dan di bawah alam sadar dia yang lain, dia merasakan bahwa banyak pertanda dari semesta yang mengingatkan kayak, nih, kamu masih butuh orang ini. Gitu loh. Alam semesta berbicara dengan cara yang banyak sekali ya. Bisa melalui tanda dari alam, bisa melalui hal-hal di sekitar kita, bisa melalui mimpi, bisa melalui firasat, bisa melalui kata-kata orang lain. Jadi jangan cuman memikirkan pertanda semesta itu pasti dia tiba-tiba dapat wangsit, belum tentu. Pertanda semesta tuh lagi baca buku, ada bagian yang mengingatkan dia atau kata-kata yang dimana dia lihat, dia baca di jalan dan sebagainya mengingatkan soal kamu. Ya, hal-hal yang mengingatkan soal kamu, mimpi, firasat, gitu loh ya, lagu dan sebagainya, alam. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa habis pikir bagaimana alam mencoba untuk berkomunikasi sama kita, gitu loh ya. Sih. Dan kalau seorang lihat di sini, dia merasa seperti ada ikatan, kontraks ya. Jadi seperti ada semacam kontrak ya, kayak semacam aku tuh terikat sama kamu. Gitu loh. Tapi memang kalau saudara lihat di sini, orang ini masih berfokus sama karir, sama komitmen. Gitu loh. Artinya orang ini itu memang untuk sekarang fokusnya ke sana. Gitu loh. Untuk sekarang fokusnya terhadap karir dan komitmen. Namun saatnya nanti dia akan menyatakan membuka secara nyata, mengekspresikan kebenaran yang dia rasakan bahwa sebenarnya dia itu telah melihat dan tahu kalau dia terkoneksi sama kamu. Ya. Akan ada persatuan kembali. Ya. Ada penggabungan kembali. Namun memang kalau sholat di sini sampai dia bisa mencapai kemakmuran, mencapai suatu komitmen, mencapai karir yang secara fundamental atau secara basic atau secara akarnya itu sudah solid dasarnya. Ya. Jadi orang ini perlu rasa nyaman dan dia tidak merasa aman dan nyaman sampai situasi ekonomi, situasi karir dia sudah cukup punya fondasi yang menurut dia kuat. Maka dia akan mengungkapkan kebenaran dan kejujuran sama kamu apa adanya. Tapi dia tidak bisa lagi memungkiri bahwa sebenarnya kalian itu terkoneksi. Rasa itu tidak bisa dibohongi, truth ya, kenyataan dan kebenaran dia sudah merasakan dan lihat. Ya, bahwa ada proses kamu berada di sana dalam proses dia bertumbuh juga. Jadi banyak pembelajaran, perasaan dia ke kamu tuh membawa banyak pembelajaran. Di sini ada sebuah musim panas. Ya. Artinya bisa saja dia akan mulai berkomunikasi lagi sama kamu atau akan mulai menyatakan paling tidak memulai komunikasi sih kalau seorang lihat itu di bulan-bulan musim panas. Bisa di Juli, Agustus, ya, September, Juni, Juli, Agustus, September mungkin ya. Di bulan-bulan itu karena bulan panas itu sekarang banyak yang geser ya, teman-teman secara cuaca banyak yang kita kan tiba-tiba di bulan apa masih ada hujan, tiba-tiba di bulan musim hujan ada panas gitu ya.
sih? Dia akan datang di waktu yang tidak terduga. Ya. Tapi di sini ada harapan dari matahari. Artinya sebenarnya ada harapan bahwa ke depannya hubungan ini bisa menggrowing dan ada hal-hal tidak terduga yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini. Hanya pesan dari semesta untuk bilang ya ke kamu adalah kamu berpasrah dan menerima dengan ikhlas. Ya, jalani dengan hati yang terbuka, pasrah dan ikhlas gitu loh ya. Gini loh, jangan dipaksakan. Ya, gini, kalau kamu nggak ada yang maksa kamu untuk menunggu. Ya, kalau memang kamu sudah jalan ya kamu nggak tunggu dia akan datang. Ya, kalaupun kamu nunggu kalau dia bukan jalannya tidak akan datang. Udah Kak Sora aku mau coba cari yang lain silakan, kamu boleh buka diri. Ya, tapi kalau memang bukan jodohnya sama orang baru gitu misalnya ya, itu pasti akan balik lagi kok ke orang yang lama. Kita tahu kan, namanya jalan jodoh itu tidak tertukar. Tapi kalau di sini semesta mengingatkan ikhlas, pasrah, jalani dengan hati yang terbuka karena kamu punya koneksi twin flame sama dia. Soulmate sama dia. Terlepas kamu bisa bersatu atau tidak sama dia, ini ada satu ikatan. Ya, dan memang dalam prosesnya twin flame memang ada periode-periode di mana harus terpisah dulu. Tapi di sini ada petunjuk. Musim panas di bulan-bulan tadi Sora bilang, mungkin akan ada pergerakan dari dia. Kedepannya gimana? Satu kartu aja. Kedepannya akan ada proses untuk bertumbuh lagi. Artinya nurturing, cultivating. Artinya ini masih berproses teman-teman. Sabar, namanya proses itu butuh untuk disirami, butuh untuk dipupuki, butuh untuk dibangun. Ya. Kalau Sora lihat, jadi gimana ya bilangnya ya? Jadi segala sesuatu menjadi rahasia dari roda karma yang tahu waktu yang terbaik untuk kamu bisa bersama-sama dengan dia. Tapi Sora lihat di sini ikatan ada dan dia tahu kok secara batin dan perasaan banyak sekali perasaan dia yang terkoneksi sama kamu meskipun dia mencoba untuk menjauhi. Hanya dia tidak menunjukkan secara ekspresi, tapi sebenarnya energi tidak bisa dibohongi, ada energi di sana. Ya, jadi coba ikhlas dan pasrahkan dulu, bawa dalam doa juga ya, apa yang menjadi hak kamu akan selalu kembali kepada kamu. Kalau kamu mau coba sama yang lain pun silahkan, gak ada yang larang gitu ya. Tapi kan Sora udah bilang tadi, kenapa gak coba kamu ikhlas jalani? Apapun itu jalannya kalau memang berjodoh ya akan ketemu. Intinya gitu sih. Oke, kita mau coba lihat untuk astrologinya. Ada Aquarius, Capricorn, Pisces, apa ini? Taurus, Aries, sorry. Terus Sagittarius, Pisces lagi dan Pisces. Waduh, Pisces kenceng amat energinya. Ya. Kita mau coba untuk alfabet. Ada XF, LZN, ada YDU, ada G, P, H, U, dan I, ada F, O, dan T. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Ini belum jam 6 Sarah ya. Aku kalau ada azan pasti pause kok. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Apapun yang terbaik, Sora berharap kamu bisa ikhlas menerima dengan lapang dada. Apapun hal-hal yang bisa banyak tidak terduga di antara kalian berdua bisa berjalan akhirnya yang terbaik untuk keduanya. Yang ingin personal reading silakan di link di bawah ya. Tinggal diklik aja. Untuk yang mau donasi pengembangan YouTube channel dengan super sticker juga silakan di bawah. Setiap kamu memberikan Sora super sticker, Sora akan memberikan satu kartu bacaan yang akan langsung Sora reply di bawahnya sebagai ucapan terima kasih atas dukungan kamu. Ya, super sticker itu starting dari berapa tinggal diklik aja. Ya, itu bisa melalui OVO, GoPay, kayak gitu-gitu. Shopee Pay kayaknya ya. Diklik aja deh pokoknya teman-teman. Ya, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.